saya RRK Herlina akan menjelaskan definisi biaya taksiran. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produk yang diproduksi. Biaya taksiran merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Selanjutnya di sini ada tujuan biaya taksiran. Yang pertama adalah untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga, ada untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Selanjutnya ada penentuan biaya taksiran. Biaya taksiran biasanya dipecah menjadi 3 unsur, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu, dari perhitungan, dari rumus kimia atau matematis, atau secara sederhana dengan taksiran. Biaya taksiran ditentukan pada awal masa diproduksi atau pada awal tahun anggaran. Selanjutnya yaitu taksiran biaya bahan baku. Penaksiran kuantitas bahan baku yang akan dikonsumsi dalam setiap satuan produk sama dengan dapat didasarkan pada spesifikasi teknis, cobaan atau data masa lalu. Penaksiran harga bahan baku dapat didasarkan pada harga kontrak pembelian dalam jangka dipublikasikan. Dan selanjutnya taksiran biaya tenaga kerja. Penaksiran jumlah jam tenaga kerja yang akan dikonsumsi untuk menghasilkan setiap satuan produk harus memperhitungkan juga waktu persiapan produksi, material handling, perbaikan mesin, dan hal-hal lain yang memerlukan jam tenaga kerja taksiran. Biaya tenaga kerja sama dengan taksiran jumlah jam kerja untuk menghasilkan setiap satuan produk dikalikan dengan tarif biaya tenaga kerja. Taksiran biaya overhead pabrik. Penaksiran biaya overhead pabrik yang akan dibebankan kepada produk berdasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Untuk itu perlu dilakukan pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. BOP variabel ditaksir dengan melihat hubungan biaya tersebut dengan produksi, dengan anggapan bahwa terdapat hubungan yang konstan antara jumlah produksi dengan biaya yang dikeluarkan. Taksiran BOP tetap merupakan jumlah taksiran masing-masing untuk biaya overhead pabrik tersebut. Selanjutnya ada prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Yang pertama ada metode perpetual. Pertama ada pembelian bahan baku, yaitu jurnalnya ada persediaan bahan baku pada utang dagang. Yang kedua ada jurnal untuk pemakaian bahan baku. Jurnalnya barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang kedua ada metode persediaan fisik. Di metode persediaan fisik ada beberapa jurnal. Yang pertama ada pembelian bahan baku, jurnalnya yaitu pembelian pada utang dagang. Yang kedua ada pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini dibagi menjadi 3 jurnal. Yang pertama ada untuk menutup harga pokok persediaan bahan baku pada awal periode, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang kedua ada pemakaian bahan baku. Di pemakaian bahan baku ada 3 metode. Yang pertama untuk menutup harga pokok persediaan bahan baku awal periode. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Yang kedua ada untuk menutup rekening pembelian. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku pada pembelian. Yang ketiga untuk mencatat harga pokok persediaan bahan baku akhir periode. Jurnalnya persediaan bahan baku pada barang dalam proses biaya bahan baku. Untuk prosedur pencatatan biaya tenaga kerja,
biaya tenaga kerja yang meliputi upah, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya lainnya untuk karyawan yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode di jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses BTK, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam prosedur pencatatan biaya overhead pabrik dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode 1. Metode 1 yaitu jurnal yang di pencatatan BOP sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya pada persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aset tetap, dan kas. Ya, untuk metode 1 yang kedua, metode pada akhir periode. Jurnalnya adalah barang dalam proses BOP pada BOP sesungguhnya. Metode kedua yaitu jurnal pencatatan BOP sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya pada persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aset tetap, dan kas. Jurnal pembebanan BOP atas dasar tarif yang ditentukan di muka barang dalam proses BOP pada biaya overhead yang dibebankan. Dan jurnal pada akhir periode, biaya overhead yang dibebankan pada BOP sesungguhnya. Dan berikutnya, prosedur pencatatan harga pokok barang jadi dan barang dalam proses pada akhir periode. Harga pokok barang jadi yaitu kuantitas barang jadi dikalikan dengan biaya taksiran per satuan produk, yaitu jurnal persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses pada barang dalam proses BBB, dan barang dalam proses BTK, dan barang dalam proses BOP. Yang kedua, prosedur pencatatan harga pokok barang yang dijual. Harga pokok penjualan yaitu jumlah barang yang terjual dikalikan dengan biaya taksiran per satuan produk, yaitu jurnalnya harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Ketiga, prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Jika pencatatan BOP adalah metode pertama, jurnalnya selisih pada barang dalam proses BBB, barang dalam proses BTK, dan barang dalam proses BOP. Untuk mencatat selisih rugi biaya sesungguhnya lebih besar biaya taksiran. Dan yang keempat, prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Jika pencatatan BOP adalah metode pertama, jurnalnya selisih pada barang dalam proses BBB, barang dalam proses BTK, barang dalam proses BOP. Untuk mencatat selisih rugi biaya sesungguhnya lebih besar biaya taksiran. Selanjutnya, jika pencatatan BOP adalah metode 2, yaitu jurnalnya selisih pada barang dalam proses BBB, barang dalam proses BTK, barang dalam proses BOP. Untuk mencatat selisih rugi, jumlah penerbitan rekening BDP lebih tinggi dari jumlah pengkreditannya. Jurnal yang kedua, selisih pada BOP sesungguhnya. Untuk mencatat selisih rugi, yaitu BOP sesungguhnya lebih tinggi dari yang dibebankan berdasarkan tarif. Selanjutnya, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran jika produk diolah lebih dari satu departemen produksi. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, prosedur akuntansi dalam biaya taksiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tiap-tiap departemen produksi harus ditentukan biaya taksiran per satuan produk. Yang kedua, untuk tiap-tiap departemen produksi dibentuk satu rekening barang dalam proses. Rekening tersebut dapat dipecah lagi sesuai dengan unsur harga pokok produk.
Yang ketiga, rekening BDP masing-masing departemen produksi didebit dengan biaya produksi sesungguhnya selama periode tertentu dan dikredit dengan harga akhir periode. Unit ekuivalen dikali biaya taksiran persatuan produk. Yang keempat, saldo rekening BDP tiap departemen produksi merupakan selisih biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran. Jumlah selisih ini ditransfer ke dalam rekening selisih. Selanjutnya, perlakuan terhadap selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. Yang kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening barang jadi dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, dibagikan secara adil ke rekening persediaan BDP, persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Yang keempat, membiarkan selisih tersebut tetap dalam rekening selisih karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi akan saling menutup atau mengkompensasi.